Salam saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk kita merenungkan suatu hal yang begitu penting. Namun sebelumnya saya akan mengajukan satu pertanyaan. Siapa di sini yang mengetahui nama orang kerasukan yang diceritakan di dalam Alkitab? Atau siapa di sini yang mengetahui nama perempuan yang menjamah jubah Tuhan Yesus? Pasti nggak ada yang mengetahui, bukan? Betul. Karena nama mereka nggak pernah ditulis di dalam Alkitab. Tapi pertanyaannya, mengapa nama Bartimeus ditulis dengan begitu detail di dalam kitab Markus? Kenapa nama Bartimeus ditulis dengan begitu lengkap di dalam kitab Markus? Bartimeus bin Simeus, Bartimeus anak Simeus. Mengapa? Kemungkinan terbesar adalah karena Bartimeus melayani Tuhan sampai seumur hidupnya. Kemungkinan terbesar adalah orang buta ini melayani Tuhan sampai akhir hidupnya, sampai murid-murid mengenal siapa Bartimeus, sampai murid-murid Tuhan Yesus mengenal siapa seluruh keluarga Bartimeus, dan catat namanya dengan begitu lengkap di dalam kitab Markus. Sekarang seandainya kita semua menjadi seorang HRD, seorang perekrut, dan kita disuruh untuk memilih tentara yang akan berperang, kira-kira orang seperti apa yang akan kita pilih? Jelas, orang-orang yang berotot, ahli bertarung, ahli menembak, gagah perkasa, pasti akan memilih orang-orang yang berkompeten, yang ahli di dalamnya. Terus orang-orang yang gak layak itu orang-orang yang kayak gimana? Justru orang yang kayak Bartimeus ini, orang buta ini, tapi justru di dalam kitab Markus, Tuhan pilih Bartimeus menjadi tentara Kristus. Tuhan pilih orang yang buta untuk menjadi tentara Kristus. Tuhan justru pilih orang yang sudah kehilangan pengharapan untuk menjadi tentara Kristus. Tuhan justru pilih orang yang sudah dianggap sampah untuk menjadi tentara Kristus. Dan terbukti namanya ditulis dengan begitu lengkap, berarti dia melayani Tuhan sampai seumur hidupnya. Dan diceritakan di sini ketika Yesus lewat dan Bartimeus dengar bahwa Yesus lewat, dia tanggalkan seluruh jubahnya. Dia tanggalkan satu-satunya yang paling berharga yang dia miliki, dan dia temui Yesus. Dan jika saudara tahu, hal ini gak bisa dilakukan oleh anak muda yang kaya. Anak muda yang kaya ini diceritakan dalam Alkitab, dia datang menjumpai Tuhan. Tuhan, aku sudah melakukan seluruh hukum Taurat. Apa lagi yang harus aku lakukan? Tinggalkan hartamu dan ikutlah aku. Anak muda yang kaya gak bisa lakukan ini. Tapi justru Bartimeus tanggalkan seluruh yang dia miliki. Bartimeus tanggalkan harta yang paling berharga dan jumpai Yesus. Tuhan bisa memakai orang-orang yang seperti ini. Tuhan bisa memakai orang-orang yang sudah dianggap sampah oleh masyarakat. Tuhan bisa memakai orang-orang yang sudah kehilangan pengharapan. Tuhan bisa memakai orang-orang yang gak berkompeten menjadi sangat luar biasa. Mungkin kita gak lebih baik daripada Bartimeus. Mungkin kita gak lebih beres daripada Bartimeus. Mungkin kita lebih buta daripada Bartimeus. Mungkin kita gak lebih rohani daripada Bartimeus. Saudara-saudara, bagi saudara yang sudah memiliki anak, saudara pasti gemar menceritakan anak saudara yang berprestasi. Misalnya contohnya, Pak Pendeta, saya memiliki anak saya baru tamat SMA. Dia dapat beasiswa dari 2 universitas terbaik di dunia. Dia bingung mau pilih yang mana. Tolong doakan ya Pak, agar dia memilih yang terbaik. Saudara pasti gemar menceritakan anak saudara yang berprestasi. Tapi kebalikannya, jika mereka gak berprestasi, mungkin malu menceritakannya. Mau minta doa kepada Pak Pendeta, mungkin ini aib bagi keluarga ini. Malu kan nanti nama keluarga. Anak gak beres, pemabuk, narkoba, nakal. Mungkin saya mau kasih tahu bahwa kita adalah aib.
mungkin bahasa bercanda ini. Mungkin Tuhan malu menceritakan kita. Kita haid bagi Tuhan. Kita berdosa di hadapan Tuhan. Tuhan mengasihi kita, tapi kita terus melawan Tuhan. Tapi saya mau katakan bahwa masih ada pengharapan. Masih ada pengharapan. Tuhan bisa memakai seorang yang bernama Bartimeus. Tuhan bisa memakai seorang yang buta, yang sudah kehilangan pengharapan, yang dianggap sampah oleh masyarakat. Tuhan bisa pakai sangat luar biasa sampai seumur hidupnya. Dan saya mau katakan kepada kita semua bahwa masih ada pengharapan. Ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia merubah seluruh paradigma manusia. Ketika manusia mencari orang yang berprestasi, orang berkompeten, orang yang ahli, orang yang memiliki kehebatan, justru ketika Tuhan datang ke dalam dunia, Dia mencari orang-orang yang berdosa. Dia mencari orang-orang yang dianggap gak layak. Dia justru mencari orang-orang yang dianggap sampah oleh manusia. Maka saya mau katakan masih ada harapan. Tuhan bisa pakai orang seperti Bartimeus. Dan Tuhan juga bisa pakai orang-orang yang seperti kita. Terbukti Tuhan datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menebus dosa kita semuanya. Maka mari tanggalkan seluruh yang kita punya, tanggalkan seluruh kebanggaan kita, tanggalkan seluruh harta yang kita miliki, datang kepada Yesus. Saya yakin Tuhan bisa memakai kita. Saya yakin Tuhan bisa mengubahkan kita. Seberapa besar dosa kita, seberapa hancur hati kita saat ini, datang kepada Tuhan. Tuhan bisa memakai kita. Tuhan bisa memakai Bartimeus dengan sangat luar biasa. Saya yakin Tuhan bisa memakai kita semuanya.